Bareskrim Polri temukan 10 fakta baru dari rekonstruksi pengungkapan kasus pabrik ekstasi. Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara ungkap 5 pelaku kasus TPPO melalui aplikasi media sosial. Tim tawon anti begal Polrestabes Medan amankan pria bersenjata tajam. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Senin 12 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga menyiapkan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya hasil ANEF Satgas TPPO Polri yang menerima 190 kasus TPPO dari seluruh Indonesia dan sejumlah informasi giat personel polisi lainnya. Bersama saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Bareskrim Polri hari ini menggelar rekonstruksi atas kasus penemuan lab narkotika jenis ekstasi di 2 lokasi yaitu Tangerang dan Semarang. Bareskrim Polri hari ini menggelar rekonstruksi atas kasus penemuan lab narkotika jenis ekstasi di 2 lokasi yaitu Tangerang dan Semarang. Rekonstruksi berlangsung dengan menampilkan 104 adegan, 36 adegan dari TKP Semarang dan 68 adegan di TKP Tangerang. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Sigit Dani Setiono menjelaskan, pihak Polresta Tangerang akan berkoordinasi dengan pihak pengelola perumahan untuk mengevaluasi sistem pengamanan dan kamera pengintai atau CCTV. Peristiwa pengungkapan clandestine lab ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, pemukiman, khususnya di kawasan permukiman, ini menyadarkan kepada seluruh masyarakat bahwa potensi ancaman narkoba khususnya itu dapat terjadi dimanapun di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat dan kepolisian khususnya untuk dapat meningkatkan kewaspadaan. Beberapa fakta yang disampaikan oleh penyidik tadi, seperti bahwa tempat ini telah disewa dalam waktu beberapa bulan, namun tidak menunjukkan aktivitas yang konsisten, ini harus menjadi perhatian dari pihak security khususnya dan juga pengelola. Termasuk adanya kiriman-kiriman barang yang datang secara konsisten ke rumah ini, sementara rumah ini tidak menunjukkan kegiatan yang serius atau normal seperti masyarakat pada umumnya. Ini juga menjadi perhatian dari pihak pengelola dan security termasuk masyarakat sekitar. Pada rekonstruksi hari ini dijelaskan tersangka yang diamankan di TKP Tangerang merupakan pendatang dan bukan masyarakat sekitar. Atas kasus ini, polisi dan masyarakat diimbau untuk lebih bersinergi dan lebih peka terhadap sekitarnya. Diminta juga masyarakat untuk lebih proaktif dalam melaporkan hal-hal yang mengganggu Kamtibmas. Dari Tangerang, Banten, Rahmadini, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Polres Bengkalis kembali berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukumnya dengan mengamankan 3 orang yang diduga merupakan sindikat jaringan terorganisir, sekaligus menyelamatkan 28 orang pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia dengan prosedur yang ilegal.
Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro didampingi Kasat Reskrim Polres Bengkalis menjelaskan bahwa pengungkapan kasus TPPO ini bermula dari informasi kepolisian Malaka dan pihak imigrasi Malaysia yang tidak mengizinkan beberapa orang dengan menggunakan paspor wisata berencana berangkat ke Malaysia melalui perairan laut di Wisma Resti, Desa Selat Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di press ini, semoga upaya-upaya kolaboratif kita dapat membuahkan hasil untuk melindungi anak bangsa atas adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang. AKBP Setio Bimo Anggoro juga menjelaskan bahwa pelaku TPPO ini merupakan jaringan yang telah terorganisir dan sudah berhasil melakukan kegiatan ilegal tersebut beberapa kali dengan keuntungan yang diperoleh berkisar 500 hingga 700 ribu per orang. Adapun pasal yang dikenakan kepada pelaku adalah pasal 2 ayat 1 jungto pasal 10 nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tim Humas Polres Bengkalis melaporkan untuk Polri TV. Polda Sulawesi Selatan mengungkap barang bukti kasus narkotika di Mapolda Sulawesi Selatan. Pengungkapan kasus narkoba ini merupakan wujud komitmen Polri melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Polda Sulawesi Selatan memusnahkan puluhan kilogram narkotika sabu dan ribuan butir ekstasi. Dalam kesempatan ini, Kapolda Sulsel Irjen Pol Setio Budi Mumpuni Harso menggelar pemusnahan barang bukti pengungkapan kasus narkotika oleh Satuan Rises Narkoba Polda Sulsel dan Polres jajaran dalam kurun waktu 5 bulan terakhir di Mapolda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Adapun barang bukti narkoba yang dimusnahkan diantaranya jenis sabu sebanyak 20,7 kg, ganja sebanyak 4,3 kg, ekstasi 957 butir, dan obat daftar G sebanyak 4.000 butir. Aktivitas pelayanan kepada masyarakat, mencantumkan dan melakukan penyalahgunaan syaratan selaras dengan perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani antara Polri dan Putih Rehabilitasi BNN. Hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini di Narkoba Polda Sulawesi Selatan setelah Satuan Reserse Narkoba pada jajaran melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dalam kurun waktu 5 bulan terakhir. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Polri Pusat Polda Sulsel dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa penyalahgunaan narkoba saat ini masih sangat memprihatinkan dan tetap mengalami peningkatan dari sisi kualitas dan kuantitas barang bukti. Begitu juga dengan modus operandi yang digunakan dalam melakukan peredaran narkoba terus berubah dan semakin canggih dengan menggunakan teknologi tinggi. Oleh karenanya beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa kita akan menghadapi pesta demokrasi pemilu 2024. Saya minta seluruh jajaran Polda Sulsel sudah mulai memetakan dan mengantisipasi permasalahan terkait narkoba yang dapat menghambat perhelatan pemilu ini. Dalam pemusnahan ini, Kapolda Sulsel juga mengatakan sekitar 300.000 jiwa generasi muda Indonesia berhasil diselamatkan. Tindak pidana narkotika tahun 2023 periode Januari hingga Mei yakni sebanyak 1.036 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.574 orang. Dengan rincian laki-laki 1.494 orang dan perempuan 80 orang. Sementara untuk barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sabu seberat 78 kg, ekstasi 17.774 butir, ganja 12 kg, obat daftar G 99.227 butir. Pengungkapan berbagai kasus narkoba ini merupakan wujud komitmen Polri untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Dari Humas Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara.
kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya.
Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk, pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pemirsa, seperti apa pantauan lalu lintas pada sore hari ini? Kita bergabung dengan Brigadir Ingrid yang saat ini berada di Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Brigadir Ingrid, silakan dengan laporannya. Ya, selamat sore, langsung dari ruas jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan dapat kami sampaikan kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini ramai cenderung padat. Dan kepadatan arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan-kendaraan bertepatan dengan jam pulang perkantoran yang telah terjadi peningkatan sejak pukul 3 sore tadi dan biasanya masih akan terus meningkat hingga pukul 7 malam nanti. Dan lalu lintas saat ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi akan mengarah ke Cawang maupun Pasar Minggu, baik pada ruas arteri maupun tol dalam kota yang akan mengarah ke Bekasi dan juga Depok. Rata-rata kecepatan kendaraan berkisar 20 hingga 30 km per jam. Harap berhati-hati dengan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah flyover Tendian dan juga dari arah arteri Kuningan yang sama-sama akan menuju ke Pancoran. Sedangkan untuk arah sebaliknya masih ramai lancar didominasi oleh kendaraan-kendaraan yang akan pulang menuju ke BSD, Tangerang dan juga sekitarnya. Untuk ruas tol dalam kota dari Cawang menuju ke Selipi sedikit tersendat menjelang exit Semanggi. Namun selepasnya masih cukup kondusif lancar. Tetap berhati-hati dan jaga batas kecepatan aman kendaraan Anda. Dan kami ingatkan kembali bagi Anda yang akan melintas di ruas Jalan Gatot Subroto ini untuk jam operasional ganjil genap, yakni dimulai pada pukul 16 hingga pukul 21 malam nanti. Hal ini diharapkan dapat mengurangi intensitas kepadatan arus lalu lintas pada jam tersebut. Dan kami ingatkan juga bagi Anda para pengendara agar lebih berhati-hati dengan adanya kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan juga truk yang melintas. Dihindari berhenti pada posisi blind spot kendaraan besar tersebut, yakni tepat di bagian depan dan juga belakang, maupun juga kanan kiri sejajar dengan posisi pengemudi. Dan utamakan keselamatan karena keluarga Anda menunggu di rumah. Untuk informasi lalu lintas lainnya, silakan menghubungi call center kami di 1505669 ataupun melalui line SMS di 9119. Anda juga dapat mengakses informasi melalui akun Instagram kami di @ntmc_polri. Dari Jalan Gatot Subroto, Brigadir Ingrid melaporkan, kembali ke Lydia. Terima kasih Brigadir Ingrid atas laporannya. Selamat kembali bertugas.
Dari rekonstruksi pengungkapan kasus produksi ekstasi berskala besar, di Tipit Narkoba Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi di Tangerang dan Semarang. Terkuak 10 fakta baru. 6 fakta baru terjadi ditemukan di pabrik ekstasi Tangerang, 4 lagi di Semarang. Berikut penjelasan lengkap yang disampaikan Kasubdit 1 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Calvin Simanjuntak usai pelaksanaan rekonstruksi. Dari rekonstruksi 2 pabrik ekstasi yang terjadi di Tangerang, TKP realnya, dan yang terjadi di Semarang merupakan TKP pengganti. Persesuaian ini dibutuhkan karena kami ingin menguji keterangan tersangka, keterangan saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan fakta di lapangan. Ini kita membuatkan persesuaian. Sehingga hari ini kami penyidik menemukan setidaknya 10 fakta baru. Ada 10 fakta baru yang kita temukan dari rekonstruksi ini. Ada 6 fakta baru yang didapati di TKP Tangerang dan 4 fakta baru yang ditemui di TKP Semarang. Kami menjelaskan yang di TKP Tangerang terlebih dahulu. Fakta pertama adalah tersangka DN yang merupakan DPO terakhir kita berhasil melakukan penangkapan, itu perannya sangat aktif. Antara lain adalah tersangka DN dialah yang pertama kali menguasai TKP rumah Tangerang. Dialah juga yang menguasai seluruh barang bukti yang ada di rumah TKP Tangerang, baik prekursor, baik alat cetak, karena tersangka DN yang menerima mesin cetak ekstasi. Dan peran lainnya adalah tersangka DN ini yang merekrut tersangka lainnya yang ada di Tangerang. Direkrut dan aktif mengajari teknik pembuatan dan produksi. 2 hal. Yang pertama, produksi ekstasi jenis kapsul dengan memasukkan racikan bahan baku ke dalam kapsul, dan yang kedua adalah melatih dalam hal memproduksi dengan menggunakan alat mesin cetak. Kemudian fakta kedua adalah tersangka DN bersama-sama dengan tersangka kedua yaitu tersangka TD bersama-sama memproduksi ekstasi jenis kapsul dan awalnya sama-sama memproduksi ekstasi jenis tablet. Itu adalah fakta kedua. Fakta ketiga adalah tersangka kedua dan ketiga yaitu tersangka TD dan tersangka NF telah memproduksi 8 olahan. Yang masing-masing satu olahan itu tadi sudah diperagakan, itu ada takarannya masing-masing. Sehingga menghasilkan 8 olahan, yang satu olahan, itu yang saya sampaikan di awal itu, menghasilkan 3.000 butir ekstasi dalam tempo setengah jam atau 30 menit. Tetapi di 8 olahan tersebut 7 berhasil dicetak dengan sempurna tablet, dan yang satu itu tidak berhasil dicetak dengan sempurna, sehingga komposisinya dimasukkan ke dalam kapsul. Kemudian fakta selanjutnya ini yang kami temui, korelasi antara para tersangka yang ada di Tangerang dan para tersangka yang ada di Semarang. Ternyata
tersangka yang di Semarang sempat mengajari tersangka yang ada di Tangerang bagaimana cara memproduksi dengan menggunakan mesin cetak itu lagi. Mereka saling mengkomunikasi. Kemudian fakta kelima adalah tersangka yang di Tangerang sempat mengirimkan satu paket dengan tujuan TKP kedua di Semarang yang isinya adalah pertama, hasil produksi tablet ekstasi, yang kedua, hasil produksi kapsul ekstasi dan bahan-bahan baku. Dengan tujuan adalah menunjukkan hasil produksi Tangerang agar bisa dibandingkan dengan hasil produksi yang ada di Semarang. Fakta keenam terakhir di Tangerang adalah ini yang sangat menarik. Karena kegiatan di setiap pabrik ekstasi ini akan berkelanjutan terus. Sehingga pada saat petugas kepolisian menangkap, ada 7 kali pengiriman paket selama 11 hari yang ada di Semarang. Yang ada di Tangerang. 11 kali pengiriman paket itu dari bahan baku, bahan pendukung pembuatan ekstasi, mesin cetak, dan ironisnya pada saat penangkapan dan penggerebekan di TKP ini ternyata ada paket lagi yang dikirimkan. Jadi paket ini untuk pembuatan produksi ekstasi ini berkelanjutan. Kami menduga selain bahan-bahan yang ada pada saat penyitaan itu masih berkelanjutan bahan-bahan sehingga produksi di pabrik ekstasi ini sangat luar biasa jumlahnya. Itu 6 fakta yang ada di Tangerang. Kita beranjak ke TKP Semarang dan terakhir. Ini ada 4 fakta baru yang kita temukan. Yang pertama adalah di Semarang produksinya olahannya ada 4 olahan, berbeda dengan yang ada di Tangerang 6 olahan. Betul, masing-masing juga menghasilkan variatif sekitar 3.000 butir ekstasi dengan tempo setengah jam, 30 detik, setengah jam. Kemudian fakta kedua, sama dengan yang di Tangerang, di TKP Semarang secara berkelanjutan pengiriman ada 8 paket pengiriman. Yang lebih ironisnya lagi, pasca penangkapan di Semarang beberapa hari kemudian kami mendapat laporan dari Direktur Narkoba Polda Jawa Tengah, ada 1 paket lagi dikirimkan ke tujuan TKP Semarang. Artinya ini masih berkelanjutan. Dan para tersangka sempat keluar rumah dengan membeli barang-barang pendukung seperti wajan, seperti tepung, seperti alat timbang, seperti mixer, dan tadi sudah diperagakan. 5 kali keluar dari rumah TKP. Fakta ketiga, ini yang baru kami temukan, ternyata tersangka yang di Semarang tidak hanya memproduksi ekstasi. 2 tersangka yang di Semarang juga mencoba untuk secara otodidak memproduksi narkotika jenis sabu. Caranya bagaimana? Bahan-bahan yang ada di dalam berbentuk liquid, mereka berupaya mengekstraknya, walaupun hasilnya tidak maksimal dan jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar kurang dari 10 gram. Tetapi
kita sudah uji secara laboratorium forensik, hasilnya golongan 1 narkotika jenis sabu. Dan yang terakhir adalah dari kelima tersangka yang sudah berhasil kita amankan dan kita ungkap, 3 diantaranya merupakan residivis kasus narkotika. Dari 5, 3 diantaranya merupakan residivis kasus yang sama, kasus narkotika. Polda Sulawesi Utara mengungkap tindak pidana perdagangan orang melalui aplikasi micet di Kota Manado, Sulawesi Utara. Di Treskrimum Polda Sulawesi Utara mengamankan 5 pelaku yang diduga telah melakukan aksi TPPO melalui aplikasi micet ini. Di Treskrimum Polda Sulawesi Utara melalui Subdit Renakta mengungkap tindak pidana perdagangan orang melalui aplikasi micet yang terjadi di Kota Manado. Subdit Renakta di Treskrimum Polda Sulawesi Utara berhasil mengamankan 5 orang pria pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang melalui aplikasi micet. Para pelaku berinisial AF, RA, JS, OR, dan MA. Kelima pria ini diamankan di 2 rumah kos yang berada di Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Manado. Media kesempatan sore ini saya akan menyampaikan rilis tentang pengungkapan perkara tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Subdit Renakta Treskrimum Polda Sulawesi Utara. Ada juga pengungkapan TPPO atau RTP yang dilakukan oleh Polres Jajaran. Penangkapan para pelaku berawal dari informasi masyarakat yang mengetahui praktik prostitusi online yang terjadi di Kelurahan Ranotana. Selanjutnya, tim di Treskrimum Polda Sulawesi Utara melakukan penyelidikan dan menemukan kebenaran informasi tersebut dari laporan masyarakat. Modusnya, para pelaku menawarkan teman wanitanya melalui aplikasi micet. Saat ini, ke-6 wanita yang menjadi korban TPPO dititipkan di Rumah Penitipan Pemulihan Trauma DP3A Kota Manado. Sedangkan kelima pelaku sudah dilakukan penahanan di Polda Sulawesi Utara bersama barang bukti 6 buah handphone yang di dalamnya berisikan aplikasi micet. Atas tindakan kejahatan ini, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Dari Humas Polda Sulawesi Utara melaporkan untuk Polri TV. Dalam konferensi pers Divisi Humas Polri, selain menyampaikan tren kejahatan yang terjadi, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan juga menyampaikan hasil analisa dan evaluasi penanganan tindak pidana perdagangan orang TPPO bahwa Satgas TPPO Polri menerima 190 laporan penanganan TPPO dari seluruh Indonesia. Berikut keterangan lengkap Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Hasil analisa dan evaluasi penanganan TPPO, Satker Bareskrim Polri dan Polda Jajaran periode 5 sampai dengan 11 Juni 2023 antara lain berdasarkan jumlah laporan polisi sebanyak 190 laporan yang terdiri dari A. Satgas TPPO Bareskrim dan Polda Kaltara 15 laporan, kemudian Polda Sumatera Utara 7 laporan, ini laporan polisi, kemudian Polda Sumbar 4 laporan polisi, D Polda Riau 4, E Polda Kepri 5, Polda Jambi 3, Polda Sumsel 3, Polda Bengkulu 5, Polda Lampung 1, Polda Banten 5, Polda Metro Jaya 4, Polda Jawa Barat 36, Polda Jawa Tengah 25, Polda Jawa Timur 4, Polda Bali 4, Polda NTB 4, Polda NTT 5, Polda Kalimantan Barat 26, Polda Kalimantan Timur 25, Polda Sulawesi Selatan 2, Polda Sulawesi Utara 1, Polda Sulawesi Tengah 1, dan Polda Papua 1. Kemudian untuk berdasarkan jumlah korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sebanyak 824 orang. Terdiri dari perempuan dewasa 370 korban. Kemudian
anak perempuan 42 korban. Laki-laki dewasa 389 korban, anak laki-laki 23 korban. Kemudian berdasarkan jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 212 orang. Berdasarkan jumlah modus yang dilakukan antara lain yang paling banyak pekerja migran ilegal atau PMI atau pembantu rumah tangga jumlahnya 157. Kemudian modus dijadikan ABK 3 orang. Kemudian modus dijadikan PSK 24. Terdiri dari Jawa Barat 11, Sumatera Selatan 2, Kalimantan Barat 2, Kalimantan Timur 8, Jawa Tengah 1. Kemudian eksploitasi anak 3. Kemudian perkembangan penanganan kasus TPPO sebagai berikut. Yang dalam proses penyidikan 136. Kemudian yang masih proses penyelidikan ada 24. Ini sudah saya sampaikan kemarin. Baik, ini saya ulangi terkait dengan himbauan. Satgas TPPO Polri menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar dan proses yang mudah. Pekerja migran ilegal tidak akan mendapat hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan, dan perlindungan hukum. Apabila masyarakat ingin bekerja di luar negeri, silakan menggunakan jalur resmi yang tersedia melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih,
Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Kasus upaya perdagangan orang belum lama ini juga berhasil digagalkan Polda Lampung. Para korban yang berasal dari NTB dijanjikan bekerja di Timur Tengah. Dari keterangan para korban, banyak di antara mereka yang percaya dengan perekrut karena sudah mengenal sang perekrut. Dijanjikan bekerja di Timur Tengah, 24 calon pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat ini malah ditempatkan di rumah penampungan sementara tanpa kejelasan kapan akan diberangkatkan. Menurut salah satu korban, mereka direkrut dari tempat asal mereka di Nusa Tenggara Barat dan dijanjikan pekerjaan di Timur Tengah dengan gaji antara 5 juta hingga 7 juta rupiah. Para calon pekerja migran ini percaya karena mereka nyaris tidak mengeluarkan uang untuk biaya keberangkatan. 3 Mei saya diberangkatkan ke airport Tanah Au. Landing pesawat jam 2.30. Setelah itu saya nyampe jam 4, tanggal 4 ke Jakartanya. Di Jakartanya saya sudah disambut di bandara Jakarta, di bandara Soekarno. Saya disambut dengan Pak Diki. Nah, setelah saya disambut dengan Pak Diki, saya naik ke mobil. Udah gitu dibawa saya ke Bogor. 2 hari di Bogor, saya dibawa ke sebuah perumahan. Setelah itu, 2 hari di perumahan itu, yang kami bilang penampungan, kami dibawa pasporan. Tapi tempatnya saya nggak tahu, Pak. Nah, setelah itu balik lagi. Setelah 2 minggu saya ngedrop sakit. Saya dibawa ke dokter, diinfus 2 botol. Setelah saya sehat, tanggal 31 Mei saya digerebek di Bogor. Karena panik, kita dibawa sembunyi oleh Teteh. Nggak tahu siapa nama aslinya, yang penting Teteh. Kita dibawa ke ruangan bawah tanah. Nah, setelah dibilang kita aman, kita dibalikin naik ke atas. Nah, setelah itu kita disuruh benah-benah, dibawa lagi ke Lampung. Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat yang mencurigai rumah yang dijadikan tempat penampungan sementara di Bandar Lampung. Polda Lampung yang menindaklanjuti laporan ini menemukan para calon pekerja migran ini akan diberangkatkan ke luar negeri tanpa dilengkapi paspor. Tim Liputan, Polri TV. Dalam menjaga Kamtibmas di malam hari, tim tawon anti begal Polrestabes Medan mengadakan patroli rutin di wilayah Kota Medan. Dalam patroli malam hari ini, tim tawon anti begal Polrestabes Medan mengamankan 2 orang pria yang membawa senjata tajam.
Untuk menjaga Kamtibmas di malam hari, tim tawon anti begal Polrestabes Medan mengadakan patroli rutin di wilayah Kota Medan. Dalam patroli malam tersebut, tim tawon anti begal Polrestabes Medan mencurigai gerak-gerik seseorang yang diduga akan melakukan aksi kejahatan. Setelah diperiksa, ternyata didapati sebuah pisau dan kunci T. Selanjutnya, tim tawon anti begal Polrestabes Medan mengamankan kedua pria tersebut guna penanganan lebih lanjut di Mako Polrestabes Medan. Dari Humas Polrestabes Medan melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan.
Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Kapolres Kulon Progo AKBP Nunuk Setiowati mendampingi tim penilai lomba Satkamling tingkat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di Kapanewon, Galur, Kulon Progo, Yogyakarta. Lomba Satkamling dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77 ini dilaksanakan untuk menggalakkan Kamtibmas di lingkungan masyarakat. Kapolres Kulon Progo AKBP Nunuk Setiowati bersama Kasat Bimas AKP Dina Martanti mendampingi tim penilai lomba Satkamling tingkat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Polda DIY menggelar lomba satuan keamanan lingkungan yang diikuti oleh sejumlah Satkamling di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya di Padukuhan Watu Langkah, Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon, Gamping. Binpolmas Polda DIY yang juga merupakan ketua tim juri lomba Satkamling, AKBP Darmawan, mengatakan lomba Satkamling diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77. Lomba ini bertujuan untuk mengapresiasi sekaligus meningkatkan kualitas Satkamling. Dari perlombaan ini nantinya akan ada satu pemenang yang akan maju menjadi perwakilan tingkat nasional. Diharapkan pemenang dapat menjadi inspirasi serta percontohan bagi daerah lain. Untuk mendukung kinerja Satkamling, Polri juga akan membentuk polisi RW. Tugas polisi RW difokuskan pada lingkup padukuhan sehingga pihak kepolisian dapat hadir lebih dekat dengan masyarakat untuk membantu memecahkan masalah. Dari Humas Polres Kulon Progo, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan melakukan silaturahmi dengan komunitas Ikatan Vespa Jepara atau IVJ di Kampung Wisata Biru Desa Tahunan Jepara. Kegiatan silaturahmi bersama komunitas Vespa ini diharapkan dapat menambah kedekatan Polri dengan masyarakat. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan melakukan silaturahmi dengan komunitas Ikatan Vespa Jepara di Kampung Wisata Biru Desa Tahunan Jepara, Jawa Tengah. Kedatangan Kapolres Jepara bersama para pejabat utama Polres Jepara disambut dengan hangat oleh komunitas Ikatan Vespa Jepara. Di kesempatan ini Kapolres mengimbau kepada anggota komunitas Ikatan Vespa Jepara agar selalu menjaga keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Kapolres Jepara juga memberikan imbauan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas yang bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara. Komunitas Vespa Jepara juga diimbau agar tidak mudah terprovokasi terhadap isu negatif yang kemungkinan ada di lingkungan mereka, apalagi menjelang tahun politik. Kapolres Jepara juga mengucapkan selamat atas dilantiknya kepengurusan Ikatan Vespa Jepara periode 2023-2026. Tim Humas Polres Jepara Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.
Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status.
Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol Print Laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso melaksanakan giat ngopi bareng bersama TNI, Polisi RW, Bawaslu, PPK, Panwascam, dan tokoh agama serta masyarakat. Pemilu hampir beberapa bulan ke depan. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso melaksanakan giat ngopi bareng bersama TNI, Polisi RW, Bawaslu, PPK,
panwascam, dan tokoh agama serta masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di lokasi yang rawan gangguan Kamtibmas. Di kesempatan ini, Kombes Pol Bismo mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Punya atau bisa memetakan dari tiap-tiap kelas itu siapa yang bisa memberikan kontribusi informasi. Nah, tentunya penyampaian informasi ataupun mekanisme pertemuan ataupun komunikasi lewat WA ini harus rahasia, jangan sampai kecium sama yang jahat, iya kan? Maksudnya siswa-siswa yang nakal atau siswa-siswa yang kita sebut belum baik, karena itu pasti berpengaruh atau cukup berisiko ya, cukup berisiko. Yang kita lakukan adalah polisinya kudu sering ke sekolah. Nah, diharapkan misalnya polisi ke sekolah itu bisa menyerap, kemudian bisa memberikan efek cegah, atau yang nakal-nakal bisa berkomunikasi, kemudian yang berpotensi nakal atau yang belum nakal ataupun yang sudah nakal atau alumni nakal, ya kita berikan wejangan secara khusus sehingga ya mereka merasa terpantau. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakapolresta Bogor Kota, pejabat utama Polresta Bogor Kota, Kapolsek jajaran, dan Ramil Bogor Kota, Kasat Pol PP, Camat Bogor Utara, Lurah Bantarjati, dan tokoh masyarakat. Tim Humas Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat, melaporkan untuk Polri TV. Atau belum tercantum. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.